Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia, saya akan menjelaskan tentang analisis elastisitas permintaan. Yang pertama ada pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan diartikan sebagai derajat kepekaan perubahan kuantitas barang yang diminta yang disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri. Pengertian lain, elastisitas permintaan sering diartikan sebagai perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Besar kecilnya elastisitas permintaan diukur dengan tingkat koefisiennya elastisitas. Konsep elastisitas permintaan dalam teori ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada elastisitas harga, yang kedua ada elastisitas silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Pembahasan yang kedua ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Berdasarkan besar kecilnya tingkat elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada permintaan inelastis sempurna. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen dalam membeli barang tidak besar kebutuhannya. Contoh pembelian garam dapur dan suatu keluarga membeli obat. Ketika konsumen membeli obat dan garam, lebih mempertimbangkan berapa butuhnya, bukan pada berapa harganya. Yang kedua ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis kalau perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga secara matematis, permintaan inelastis atau sering disebut permintaan yang tidak peka terhadap harga. Misal, harga perubahan naik 10%, maka perubahan permintaannya akan turun kurang dari 10%. Elastisitas kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, pupuk, bahan bakar, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta, dengan kata lain persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi barang yang diminta dengan kata lain persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau perubahan turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta juga akan berubah. Dalam hal ini akan naik sebesar 10%. Permintaan elastis uniter sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kalaupun terjadi sebenarnya hanya secara kebetulan. Yang keempat ada permintaan elastis. Permintaan elastis kalau perubahan harga berpengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi kalau turun 10%, maka kuantitas barang yang diminta akan mengalami kenaikan lebih dari 10%. Di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terjadi pada barang-barang mewah seperti mobil, alat-alat elektronik, pakaian pesta, tas, dan lain sebagainya. Yang kelima ada permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga atau ada perubahan. Meskipun secara matematis kasus permintaan elastis sempurna terjadi pada bila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contohnya, kasus ini bisa terjadi pada berbagai produk yang jelas kalau permintaan akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap. Pembahasan selanjutnya ada koefisien elastisitas permintaan harga. Koefisien elastisitas permintaan harga
adalah suatu angka petunjuk menggambarkan sampai berapa besarnya jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien permintaan dihitung dengan menggunakan ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Dengan rumus yang diterangkan di atas, sekarang dapatlah dihitung besarnya koefisien elastisitas permintaan, atau dengan singkat elastisitas permintaan apabila diketahui besarnya perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta. Ada koefisien elastisitas permintaan harga. Koefisien elastisitas permintaan harga adalah suatu angka petunjuk menggambarkan sampai berapa besarnya jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien permintaan dihitung dengan menggunakan ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Dengan rumus yang diterangkan di atas, sekarang dapatlah dihitung besarnya koefisien elastisitas permintaan, atau dengan singkat elastisitas permintaan apabila diketahui besarnya perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta. Pembahasan selanjutnya ada kurva permintaan elastisitas permintaan. Kurva permintaan. Kurva permintaan sendiri merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Bentuk kurva permintaan pada umumnya memiliki kemiringan slope yang negatif atau bergerak dari atas ke kanan bawah. Bentuk kurva semacam ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan akan barang tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendahnya harga maka suatu barang, maka semakin tinggi permintaan akan barang tersebut. Hal ini terjadi karena pada harga yang tinggi banyak pembeli yang sebenarnya berminat membeli barang tersebut tapi tidak mampu membelinya, sehingga permintaan tersebut barang tersebut menjadi berkurang atau sedikit. Sebaliknya, pada harga yang rendah pembeli sebelumnya tidak mampu membeli menjadi mampu membeli, sehingga pada harga yang rendah permintaan terhadap barang tersebut cenderung banyak atau mengalami kenaikan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan permintaan suatu komoditi terhadap perubahan harga komoditi yang dimaksud dengan asumsi ceteris paribus atau rasio antara perubahan permintaan terhadap persentase perubahan harga, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ED sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta per persen perubahan harga. Nilai elastisitas permintaan selalu hukum permintaannya yang berslop. Pembahasan yang keenam yaitu elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran atas komoditas yang dibeli konsumen. Terdapat hubungan yang berbeda dengan yang berbeda antara hasil penjualan dengan perubahan harga sehubungan dengan elastisitas permintaan suatu komoditas terhadap harganya. Ketiga hubungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi komoditas dengan elastisitas permintaan terhadap harga yang tidak elastis, kenaikan harga komoditas akan meningkatkan hasil penjualan. Penurunan harga komoditas akan mengurangi hasil penjualan. Yang kedua, bagi komoditas dengan elastisitas permintaan terhadap harga bersifat elastis,
Kenaikan harga kemudian akan menyebabkan penurunan hasil penjualan, dan penurunan harga komoditas akan menguatkan hasil penjualan. Yang ketiga, hasil bagi komoditas dengan elastisitas permintaan terhadap harga uniter. Perubahan harga komoditas atau bertambah tinggi atau berkurang tidak akan merubah hasil penjualan. Selanjutnya yaitu pembahasan ketujuh, elastisitas penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak pula jumlah penawaran barang. Elastisitas harga penawaran mengukur berapa besar perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastisitas jika jumlah besar terhadap perubahan harga. Elastisitas harga penawaran bergantung pada fleksibilitas penjual untuk mengubah jumlah barang yang diproduksinya. Pembahasan yang ke-8 yaitu menghitung elastisitas permintaan harga penawaran. Menghitung elastisitas harga penawaran sebagai persentase perubahan jumlah penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu elastisitas penawaran, presentasi perubahan penawaran per persentase perubahan harga. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.